Ini ada satu hal yang perlu saya share ke teman-teman mengenai Birdie Dragon Baby. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor Birdie Dragon yang terjadi pada Birdie Dragon yang netes ini. Jadi berapa telurnya ya? Kok lupa 17 atau berapa? Ya cuma 8 dan 8-8-nya cacat. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu nih. Saya merasa penting untuk dibahas karena pertanyaan mengenai peliharaan saya yang satu ini banyak banget, apalagi mereka-mereka yang baru belajar breeding, ya kan. Jadi hari ini kita bakal bahas soal Birdie Dragon. Jadi ada beberapa anakan yang baru netes di bulan ini, ya kan, dan itu clutch keberapa ya berarti ya? Kedua kali ya, kedua kayaknya, clutch kedua. Dan ada beberapa yang menanyakan step-step setelah Birdie Dragon itu keluar dari telur, kita harus ngapain aja. Sebenarnya sudah pernah saya bahas di banyak video sebelumnya ya teman-teman, karena kalian tahu saya sering bikin, ya nggak sering sih, berapa kali ya Jun? 3, 4, 5 ya sekitar itulah. Mungkin di situ saya sering beberapa kali bahas, tapi ini ada satu hal yang perlu saya share ke teman-teman mengenai Birdie Dragon Baby. Jadi kemarin itu indukannya Galuh, si betina ini, yang ini Jun, nih betina yang ini sama si jantan ini yang di bawah nih, ya kan udah kawin tuh, terus bertelur. Video bertelurnya atau fotonya, kayaknya saya masih punya fotonya deh, nih fotonya nih. Dan terus netesnya juga saya cantumin videonya, karena waktu itu saya sempat videoin, saya tunjukin ke Galuh dong, karena dia yang punya kan. Saya tunjukin ini yang netes segini, dan sempat kita buang 3 ekor waktu itu kayaknya Jun ya. Waktu mau ini sih Jun, bikin prediksi skor Jun. Iya. Kan ada telur-telur busuk, 3 telur saya buang. Terus kemarin tuh ada yang busuk lagi. Pokoknya netes itu cuman segini. Jadi ini saya ambilin dulu ya, sebentar ya teman-teman. Oke. Ini jadi sini teman-teman, dekat lagi sini juga. Nih. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor Birdie Dragon yang menetas kemarin, ya minggu lalu lah kayaknya, dan kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat. Apa yang kalian lihat? Jadi ke-8-8-nya cacat teman-teman. Lihat ekornya, lihat ke-8-8-nya cacat. Jadi yang terjadi pada Birdie Dragon yang netes ini, dari berapa telurnya ya? Kok lupa 17 atau berapa? Ya cuma 8 dan 8-8-nya cacat. Nah di sini ya sedih, terus terang sedih, karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai breeder ya. Tapi ya nggak masalah, karena ini juga bisa jadi hal positif sebagai pembelajaran. Jadi saya sengaja share ini ke teman-teman supaya kalian bisa tahu hal-hal yang mempengaruhi Birdie Dragon lahir cacat. Hal-hal yang mempengaruhi Birdie Dragon lahir cacat. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi, dari sini saya mau share ke teman-teman. Jadi waktu clutch pertama dia keluar, ada beberapa yang cacat, memang ada beberapa yang cacat, tapi nggak banyak, cuma 3 atau 4 ekor kalau nggak salah ada yang cacat. Nah di situ saya lihat si betina setelah pasca bertelur, dia makannya nggak sebanyak waktu sebelumnya. Jadi saya nggak tahu itu pengaruh apa, tapi dia nggak sebanyak makan sebelumnya. Jadi asupan kalsium yang saya kasih ke si Birdie Dragon juga menurut saya kurang maksimal, karena dia makannya kurang banyak.
Jadi saya udah coba beberapa varian kayak dubia, silkworm dan lain-lain. Jangkrik saya mix, dan dia juga selalu makan sayur di sini karena Bearded Dragon saya hampir semua dengan sayur. Dan di situ saya mau share sedikit kenapa bisa jadi seperti ini. Yang pertama adalah ketika Bearded Dragon bertelur, ya kan, dia memerlukan banyak sekali kalsium untuk membentukkan telurnya. Ya, apalagi cangkang telur gitu-gitu kan kalsiumnya harus dari kalsium. Jadi pemberian kalsium itu harus banyak, harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi telurnya bagus gitu. Jadi telurnya bagus. Saya lihat memang di clutch kedua ini walaupun awalnya bagus, tapi di perkembangannya saya lihat agak menurun ya. Perkembangannya tuh agak menurun, agak semulus-mulus kayak telur sebelum-sebelumnya gitu. Dan saya lihat ini juga pengaruh dari kalsium dan nutrisi dari si indukan. Yang pertama itu, ya kan, pengaruh yang pertama itu mungkin dari situ. Yang kedua faktor cuaca, teman-teman. Jadi waktu di dalam inkubator itu kita sempat ada di sini hujannya tuh gila loh. Hujannya tuh sampai beberapa hari. Jadi suhu drop, terus panasnya naik. Jadi inkubator yang saya pakai itu untuk telur yang waktu clutch pertama itu oke semua, oke aja. Yang nggak netes cuma satu. Yang di sini yang netes banyak gitu loh. Jadi faktor yang kedua itu dari suhu inkubator. Ya, kalian mungkin bisa pakai inkubator yang sekarang udah banyak tuh orang-orang jual inkubator untuk telur reptil ya, yang bagus-bagus, yang mungkin tingkat keberhasilannya lebih. Ya, kalau di sini saya masih pakai old school, cara lama, dan pasti ada beberapa yang tidak bisa, ya tergantung indukannya. Tapi ada beberapa yang kadang tingkat keberhasilannya lebih rendah gitu. Itu pengaruh dari cuaca juga gitu. Yang ketiga, saya curiga nih, saya curiga karena saya nggak ngerti ya, Galuh beli WD-nya di mana. Saya curiganya mereka ini ada sedarah atau inbreed. Karena apa? Kalau inbreed biasanya akan terjadi deform karena mungkin genetik ya, dari genetik yang sedarah itu bikin dia anakannya banyak yang cacat. Seperti yang kalian tahu di Bearded Dragon pun yang morph tertentu ya, seperti Zero sama Zero itu tidak boleh langsung kawin-kawinkan. Terus trans sama trans boleh, tapi hasilnya nanti seperti itu. Kalaupun banyak yang cacat, kalaupun anaknya normal, biasanya pada usia atau beberapa bulan tertentu organ dalamnya tuh ada yang kurang bekerja dengan baik, akhirnya nanti ujung-ujungnya mati gitu loh. Dan saya ngalamin sendiri di beberapa BD Zero yang saya punya dulu gitu. Jadi di sini kita sharing-sharing aja supaya kalian bisa tahu. Nah, dari ketiga faktor yang aku hitung tadi, yang aku sebutkan tadi, yang paling sering itu karena kekurangan nutrisi dan kalsium, malnutrisi dan kalsium. Karena ini sampai sekarang pun si betina ini tuh makanya masih mudi banget. Kalau kalian tahu dulu dia pernah aku challenge makan ya, dia masih paling banyak loh sama Bearded Dragonku yang trans betina. Dia hampir satu hari dia bisa makan 40 ekor jangkrik, 40 sampai 50 ekor jangkrik. Nah sekarang paling makannya cuma sedikit. Dan pembelian kalsium masih saya push sampai sekarang supaya dia bodinya kembali ke ukuran yang lebih baik. Ini masih dalam proses pemulihan juga, padahal udah netes ya telurnya, berarti kan sudah 50-60 hari setelah dia bertelur, otomatis kan harusnya udah ini ya gitu teman-teman. Kadang juga mungkin teman-teman para breeder ya, atau teman-teman yang mau coba breeder atau mau coba jadi breeder mengalami indukan yang mati setelah berapa kali bertelur, itu karena kekurangan kalsium juga dan nutrisi. Karena si betina ini butuh kalsium yang banyak banget untuk bikin telur ya, karena kalian tahu Bearded Dragon bisa sampai beberapa clutch ya. Jadi sekali kawin atau sekali membuahkan itu hasil clutch pertama, clutch kedua, clutch 3 bisa. Saya pernah dengar sampai clutch ke-6, ke-7 itu bisa teman-teman. Nah tapi biasanya hasilnya semakin kesana semakin jelek. Karena apa? Kekurangan nutrisi dan kalsium di Bearded Dragon itu gitu. Jadi kali ini saya share ini yang terjadi kayak gini, kalian bisa lihat. Nih saya ambilin salah satu nih.
Jun, ya kan, bengkok ekornya. Ada yang dari lahir udah kayak gini ekornya nih. Ya kan, jadi banyak banget kendala ketika kalian jadi breeder ya. Makanya kalian harus fokuskan untuk belajar sebenarnya sih. Fokuskan untuk belajar, jangan berpikir soal benefit atau cuan ya. Nggak naif juga, kalian pasti berpikir ke sana. Cuman kalian harus memikirkan kesejahteraan si breeder dragon di sini gitu. Karena kadang ada faktor-faktor yang di luar kendali kita. Contoh kayak cuaca, ya kan, kayak cuaca atau apa namanya ya, nutrisi. Ya kalau nutrisi masih di bawah kendali kita sih, kita bisa push dia. Jadi kalian harus cuaca sih yang terutama yang di luar kendali itu cuaca. Jadi kalian harus siapin apa aja kebutuhan breeder dragon itu setelah bertelur, setelah telurnya menetas seperti apa ya. Kalau kalian yang mengalami masalah-masalah itu, kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa tanya langsung ke DM di Instagram saya. Instagram saya tuh sekarang sering kayak gini Jun. Orang kalau DM Jun, DM terus masuk notifikasinya tuh lama. Kalau nggak saya buka nggak masuk. Jadi mohon maaf nih teman-teman, kadang ada 1-2 jam. Kalau saya lagi jam kerja ya, saya kerja di kantor, kadang nggak bacanya baru pas jam istirahat atau pas saya buka HP-nya itu baru ada notifnya gitu. Saya minta maaf. Jadi yang penting saya pasti berusaha untuk balas pertanyaan-pertanyaan kalian tentang breeder dragon atau tentang reptil-reptil lain gitu ya. Dan ini di 8 ya Jun, ini sisanya nih, ini Jun, aku lupa belum kasih tahu ke kalian. Ini masih ada beberapa telur dan ini busuk nih, ada uletnya nih, kalian bisa lihat nih, kelihatan nggak Jun? Sorry ya kalau mungkin agak jorok. Ini busuk. Kenapa nggak saya buang? Karena saya mau abadikan di video ini, ya kan? Saya mau, kelihatan ya Jun nanti Jun, uletnya kelihatan ya Jun ya. Oke, jadi saya sengaja ini udah busuk banget tuh, udah busuk banget. 1, 2, 3, 4. Jadi habis ini saya bakal tunjukin kalian. Ya udah, ini dibuang ya, habis ini dibuang ya Jun. Oke teman-teman, jadi ini kita bakal kasih lihat ke kalian. Kita mau kasih makan juga mereka. Nih, mereka Jun, sini Jun. Oke teman-teman, ini akan aku coba kasih makan ya. Kita pakai bubuk kalsium, saya taruh di sini. Tujuannya supaya nggak terlalu ribet ya, karena si ulat kandang ini kan larinya agak cepet nih, kalian bisa lihat. Ya, kalau kalian udah agak gede lagi, kalian bisa kasih ulat Hongkong, tapi yang molting ya, yang lagi ganti kulit, karena kulit dia keras. Jadi baiknya pakai ulat Hongkong yang lagi molting. Biasanya warnanya putih sih. Nih kalian bisa lihat. Tuh. Nah, ini makannya kayak gitu, kalian bisa lihat. Yang tengah. Ya, oke, itu teman-teman tadi sedikit share mengenai breeder dragon baby ya. Jadi Galuh sih suruh aku jual ini semuanya ya. Kalau kalian yang berminat, jual, kita mau jual borongan aja lah. Mau jual borongan aja, harganya pasti lebih murah dari breeder dragon yang lain, karena memang kondisinya seperti ini. Ada 8 ekor, kita mau jual borongan, silahkan kontak saya.
atau di Instagram kalau kalian mau berminat ya, nanti bisa kontak saya langsung. Itu dulu teman-teman video mengenai breed dragon hari ini. Semoga kalian bisa nambah wawasan ya, nambah mengerti gimana caranya untuk breeding yang baik, gimana caranya untuk memberikan kesejahteraan buat si betina ini yang lagi bertelur ya kan. Jadi yang pasca bertelur, jadi dia bisa menghasilkan telur-telur yang baik per clutch selanjutnya gitu. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Oke, saya Teddy undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.